Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam video kali ini kami kelompok 5 akan membahas tentang PPh pasal 24. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Duan Ronaldi. Yang kedua ada Adam Ma'ruf. Yang ketiga ada Akbar Andika. Yang keempat ada Chandra Setiawan. Dan yang terakhir ada Faeza Dandi. Jadi langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang PPh pasal 24. Apa sih PPh pasal 24 itu? Jadi, PPh pasal 24 adalah ketentuan yang mengatur bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dan boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun yang sama. Jadi maksudnya begini teman-teman. Jadi misalnya ada seorang wajib pajak di dalam negeri gitu ya. Dia punya penghasilan di luar negeri. Jadi dia bisa membayarkan pajaknya itu dengan PPh pasal 24 ini. Jadi dia tidak perlu membayar dua kali gitu, tidak perlu membayar double. Jadi cukup dia membayar yang di luar negeri saja. Lalu untuk besarannya bagaimana? Jadi kalau untuk besarannya itu sama saja di luar negeri dan di dalam negeri. Namun tidak boleh melebihi batas perhitungan pajak yang ada di dalam negeri. Lalu ada juga dasar hukumnya. Jadi dasar hukumnya di sini ada, saya menuliskan pasal 24 Undang-Undang PPh atau pajak penghasilan. Baik, untuk selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Akbar Andika dengan MPM 1851 040373. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu permohonan kredit pajak luar negeri. Kredit pajak luar negeri pada PPh pasal 24 dapat berlaku apabila Anda adalah seorang pengusaha yang memiliki berbagai usaha di luar negeri dan penghasilan yang Anda peroleh dapat berasal dari beberapa sumber usaha di luar negeri, seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dan usaha lainnya. Kemudian permohonan kredit pajak luar negeri. Permohonannya dapat disampaikan dengan cara wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan yang pertama laporan keuangan dan penghasilan luar negeri, yang kedua fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri, dan yang terakhir dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Setiawan dengan NPM 1851040372. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong utang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan pengalihan saham atau sekuritas lainnya, tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas. Lalu yang kedua yaitu bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, sewa berada. Yang ketiga yaitu penghasilan sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak negara tempat harta tersebut terletak. Lalu yang keempat, penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan berada. Lalu yang kelima yaitu penghasilan BUT,
negara tempat BUT menjalani usaha atau kegiatan. Yang keenam yaitu penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan, negara lokasi penambangan berada. Lalu yang ketujuh yaitu keuntungan karena pengalihan harta tetap, negara tempat harta tetap berada. Lalu yang terakhir yaitu keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT, negara tempat BUT berada. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dandi, NPM 1851040371. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi tentang objek penggabungan penghasilan. Jadi penghasilan dari usaha yaitu dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Selanjutnya penghasilan lainnya yaitu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai KMK. Oke, baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk perhitungan PPH pasal 24. Di sini kelompok kami mengambil contoh di PT ABC. Jadi perhitungan PPH pasal 24 jika terjadi kerugian usaha dalam negeri. Contohnya PT ABC yang berkantor di Indonesia memperoleh penghasilan neto pada tahun 2019 sebagai berikut. Yang pertama, di negara Inggris memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 500 juta. Tarif pajak yang berlaku adalah 30%. Yang kedua, di dalam negeri mengalami kerugian sebesar 100 juta. Peredaran bruto dari kegiatan usaha dalam negeri sebesar Rp 5 miliar. Hitunglah kredit pajak luar negeri dalam PPH pasal 24. Yang pertama itu adalah menghitung total PKP. Jadi penghasilan dari negara Inggris tadi adalah 500 juta. Kerugian usaha di dalam negeri sebesar 100 juta. Lalu jumlah penghasilan netonya adalah 500 juta dikurang 100 juta yaitu 400 juta. Yang kedua, menghitung total PPH terhutang atau terutang. Jadi PKP yang mendapat fasilitas pengurangan tarif. Rp 4.800.000.000 dibagi 5 miliar dikali 400 juta sama dengan totalnya yaitu 384 juta. Selanjutnya PKP yang tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif yaitu 400 juta dikurang 384 juta sama dengan 16 juta. PPH terhutang yaitu 50% dikali 25% dikali 384 juta, hasilnya yaitu 48 juta. 25% dikali Rp 16 juta sama dengan 4 juta. Jadi total tarif PPH terhutang adalah 48 juta ditambah dengan 4 juta yaitu 52 juta. 3. Menghitung PPH maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan. Jadi penghasilan luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali total PPH terutang, yaitu 500 juta dibagi 400 juta dikali 52 juta, hasilnya 65 juta. Selanjutnya itu yang keempat, menghitung PPH yang dipotong atau dibayar di luar negeri. Jadi tarif pajak luar negeri dikali penghasilan luar negeri, yaitu 30% dikali 500 juta, hasilnya yaitu 150 juta. Kesimpulannya yaitu kredit pajak luar negeri diperbolehkan PPH pasal 24 adalah 52 juta atau sebesar total PPH terutang. Jadi jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan total PPH terhitung. PPH maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan dan PPH terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian dipilih nilai terendah di antara ketiganya. Itulah
hasil dari penjelasan tentang perhitungan PPh pasal 24. Oke, baiklah teman-teman semuanya, sampai di akhir video. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok 5 sampaikan tentang PPh pasal 24. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas simakan videonya, dan saya mohon maaf bila ada kurang-kurangnya atau salah-salah kata ataupun yang lainnya. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 5 mengakhiri video ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.